Pagi dok, kita akan membahas pasien Tuan B dengan stroke non-hemoragik disertai dengan DM dan hipertensi. Pada saat ini pasien mengalami kelemahan pada sisi sebelah kanan dan kesulitan menelan. Kondisi umum pasien lemah. Jadi kita fokuskan ke stabilisasi, pemenuhan nutrisi dan pencegahan komplikasi. Baik dok, terima kasih. Dari hasil pemantauan awal pasien, untuk pasien ini memerlukan bantuan untuk aktivitas sehari-harinya dok. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi dok. Kita diskusi singkat terkait kondisi pasien. Saya Adi, dokter spesialis. Saya Dina sebagai dokter umum. Saya Ica, perawat. Saya Lia sebagai perawat. Saya Fido sebagai apoteker. Saya Lili sebagai ahli gizi. Saya Dini sebagai fisioterapi. Saya Anissa, psikolog. Saya Elsa dari laboratorium. Saya Viro dari radiologi. Saya Siva dari bank darah. Kita gunakan waktu sekitar 15 menit, nanti kita tentukan intervensi bersama. Baik dok. Baik, dari hasil pemeriksaan, pasien mengalami stroke non-hemoragik dan terapi sudah berjalan. Saya ingin update kondisi pasien dari perawat terlebih dahulu. Baik dok. Untuk kesadaran pasiennya cukup baik dok, kompos mentis. Tetapi untuk masih ada kelemahan di sisi kanan. Untuk mandi, makan, setelah itu aktivitas mobilisasi itu masih dibantu. Selain itu juga dok, pasien tampak kesulitan saat menelan dan sering juga batuk saat makan. Nah kami khawatir itu pasien mengalami resiko aspirasi seperti itu. Baik, tidak apa-apa. Nanti ketika makan nanti kita perlu bantuan untuk pasien, yaitu mengubah ke posisi semi-fowler dan kita pantau ketika pasien makan, jadi menghindari aspirasi gitu ya. Baik dok, selama ini juga kami posisikan pasien lebih tegak saat makan. Untuk TTV dan gula darahnya bagaimana? Untuk tanda vitalnya itu relatif stabil dok, tetapi untuk gula darahnya itu masih naik turun tidak stabil. Baik, kita perlu untuk mengontrol gula darahnya ya agar lebih optimal dan tidak fluktuatif yang terlalu berlebihan. Baik dok. Dari gizi bagaimana? Dengan kondisi pasien yang mengalami kesulitan menelan, saya sarankan untuk diet lunak atau semi cair agar nanti lebih aman. Selain itu, untuk kebutuhan kalorinya akan saya sesuaikan dengan kondisi DM pasien agar gula darahnya tetap terkontrol. Baik, nanti kami akan membantu memantau pasien untuk menghabiskan makanannya sesuai dengan anjuran. Untuk farmasi bagaimana? Baik dok, untuk farmasi nanti saya akan evaluasi terapi obat pasien termasuk kesediaan obat agar mudah dikonsumsi, dan juga nanti saya akan mengevaluasi terkait efek samping obatnya. Baik, mohon dikomunikasikan ya jika ada perubahan resepnya atau terapinya. Baik dok. Oke, dari fisioterapi bagaimana? Baik, saya akan mulai dengan latihan gerak pasif untuk ekstremitas yang lemah, kemudian bertahap ke aktif sesuai kemampuan pasien. Tujuannya untuk mencegah kekakuan otot dan meningkatkan fungsi gerak pasien. Kami siap membantu nanti ketika latihan agar pasien lebih aman. Terima kasih, itu sangat membantu untuk menjaga konsistensi pelatihan pasien.
Dari psikologi bagaimana? Baik dok, pasien terlihat cemas dan cenderung diam. Kemungkinan karena perubahan kondisi yang dialami. Saya akan melakukan pendekatan untuk membantu pasien lebih menerima kondisi dan meningkatkan motivasi dalam menjalani terapi. Baik, itu penting supaya pasien lebih kooperatif. Dari penunjang bagaimana? Dari laboratorium kami akan memantau pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan gula darah, profil lipid, dan parameter lain sesuai kebutuhan pasien. Dan dari radiologi juga Siap jika diperlukan untuk pemeriksaan lanjutan, misalnya evaluasi terkait perkembangan pasien. Dari bandara untuk saat ini belum ada indikasi transfusi, tapi kami siap jika sewaktu-waktu diperlukan. Baik, apakah mobilisasi bisa dilakukan hari ini? bisa, tapi sebaiknya latihannya yang ringan dulu. Misalnya latihan di tempat tidur dulu. Ya, bertahap saja ya, jangan dipaksakan. Baik dok, nanti kami observasi respon pasien selama latihan. Baik, untuk mencegah komplikasi kita perhatikan juga untuk resiko komplikasi decubitusnya ya. Baik dok, kami lakukan perubahan posisi secara berkala ya. Baik. Dan kami juga akan memastikan kebersihan di ruangan pasien dengan berkoordinasi dengan cleaning service agar memastikan keadaan pasien tetap nyaman. Baik, kita simpulkan ya, pasien dengan stroke non-hemoragik, terapi medis tetap dilanjutkan, nutrisi disesuaikan menjadi diet lunak atau semi cair karena ada kesulitan menelan. Fisioterapi dilakukan bertahap sesuai toleransi pasien, serta diberikan dukungan psikologis. Kami akan memantau kondisi harian pasien termasuk dari neurologisnya dan juga respon terhadap terapi dari yang kita berikan. Kami akan memantau untuk tanda vital, tingkat kesadaran, dan kondisi umum pasien. Kami juga akan memantau untuk kebutuhan dasar pasien dan mobilisasi untuk mencegah resiko aspirasi. Nanti saya juga akan mengevaluasi terkait terapi obatnya dan juga memastikan penggunaan obatnya itu aman sesuai dengan dosisnya. Dari gizi, saya juga akan menyesuaikan dan juga memantau kebutuhan nutrisi pasien. Dari fisioterapi, saya akan melanjutkan program latihan dan mengevaluasikan perkembangan pasien. Dari psikolog, saya akan mendampingi kondisi psikolog pasien. Dari lab, kami akan melanjutkan pemeriksaan lab sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan dari radiologi juga siap akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Dari bandara siap mendukung jika adanya kebutuhan transfusi. Baik, terima kasih atas kerjasama dan masukannya. Mohon setiap profesi bisa menjalankan intervensi yang sudah kita sepakati dan tetap berkoordinasi. Baik dok. Baik, kita akan evaluasi kembali kondisi pasien besok pada waktu yang sama. Nantinya ketika kita bergantian shift, maka kita konfirmasikan poin-poin penting tadi kepada petugas selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semuanya. Baik dok. Baik, izin kami melanjutkan tugas kami ya dok ya. Silakan. Cepetan please. Mbak itu kan mana? Suaranya kicau. Saya Dini sebagai fisioterapi. Dari Batang. Saya Siva dari Bank Darah. Selain itu juga dok. Baik dok. Untuk TTV dan gula darahnya bagaimana? Ulangi. Dengan kondisi Untuk fisioterapi bagaimana? Baik, saya akan mulai dengan latihan gerak pasif untuk ekstremitas yang lemah, kemudian bertahap ke aktif secara ulang deh. Untuk fisioterapi bagaimana? Baik, apakah mobilisasi bisa dilakukan hari ini? Bisa, tapi sebaiknya latihannya yang ringan dulu. Misalnya latihan di tempat tidur dulu. Iya, bertahap saja, jangan dipaksakan ya. Ya. Ya, baik, siap. Itu aja aku asalnya sama Dina tuh. habis aku langsung tidak ada.